Dan Mahon pun berkata, "Aku ikut." Lalu mereka pun pergi dari bar dan menghampiri Susan di mobil. Dan season 3 pun selesai dengan ending yang menampilkan Mahon, Whistler, serta Susan yang sedang mengendarai mobil. Louis yang senang karena ia bisa bermain basket kembali di rumahnya, Bellick yang terlihat depresi karena gagal kabur dari penjara, dan Sucre yang tak menyangka dirinya akan dipenjara di penjara Sona. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Seperti yang kalian tahu bahwa season 3 baru saja selesai. Kita dibuat takjub oleh Scofield dan kawan-kawan dengan segala lika-liku rintangan yang mereka hadapi ketika akan kabur dari penjara Sona. Nah, bagi kalian yang gak sabar buat nungguin aksi Scofield dan kawan-kawan kembali keluar penjara, maka season 4 adalah season yang sangat tepat untuk ditonton. Karena kali ini Prison Break season 4 akan kembali berlatar di luar penjara. Sebelum mulai nih, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak atas antusias dari teman-teman yang udah dengan sabarnya nungguin season 4. Dan tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dari season 4 diawali dengan Michael Scofield yang memperkenalkan dirinya sebagai buronan yang baru saja kabur dari penjara Sona. Dan ia menceritakan tentang company yang merupakan perusahaan kotor. Mereka mempekerjakan agen Susan yang tak lain adalah pembunuh dari Sarah. Scofield terlihat memasang wajah-wajah orang yang terlibat dengan company, dan tampaknya ia akan membalaskan dendam kematian Sarah. Scene beralih kepada suatu mobil yang ditumpangi oleh Whistler, agen Susan, dan Mahon. Terlihat agen Susan yang menyuruh Whistler untuk mengambil kartu informasi lalu mereka akan pergi. Rupanya itu merupakan kartu milik company, dan mereka menginginkan kartu itu kembali padanya. Sementara di satu sisi terlihat Scofield yang sudah memperhatikan gerak-gerik mereka. Setelah mereka masuk ke dalam gedung, Scofield berpura-pura menjadi pegawai salah satu gedung tersebut sembari membawa sebuah kotak. Lalu terlihat Whistler yang bertemu dengan seseorang di dalam ruangan. Scofield sampai ke belakang gedung dan ia mengganti pakaiannya untuk menyamar ke dalam gedung dan membuka kotak yang ia bawa yang ternyata isinya adalah sebuah senjata. Scene beralih ke ruangan di mana Whistler yang bertemu untuk membicarakan mengenai pembelian sebuah kartu. Terlihat ia memberikan 50 juta dolar untuk kartu tersebut. Dan orang yang ia temui memberikan kartu tersebut sembari berkata, "Berhati-hatilah dengan kartu tersebut. Company akan melakukan segala upaya untuk merebutnya kembali." Lalu tak lama Whistler mengeluarkan senjata dan menembaki mereka berdua. Dan ia pergi dari ruangan tersebut. Tanpa Whistler sadari bahwa di sana sudah ada Scofield yang mengikutinya, Whistler pergi ke gudang untuk melakukan transfer data ke kartu yang sudah ia bawa terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba Scofield datang sambil menodongkan senjata padanya dan menyuruh Whistler untuk menghubungi agen Susan. Belum Whistler melakukan apa yang ia suruh, agen Susan ternyata sudah datang untuk menyusul Whistler. Lalu Scofield menodongkan senjatanya pada agen Susan dan berkata, "Ini untuk Sarah." Tetapi agen Susan mengelak dengan berkata bahwa ia tak pernah membunuh Sarah. Ia kembali berkata bahwa Sarah masih hidup. Ia tak dibunuh tetapi ia kabur. Scofield terlihat sangat tidak percaya dengan apa yang agen Susan katakan. Tetapi agen Susan meyakinkan Scofield dan menyuruh ia untuk menanyakan bureau tentang apa yang ia lihat di kardus waktu ia tahu bahwa Sarah mati. Lalu Scofield bertanya jika ia masih hidup, di manakah dia? Agen Susan berjanji akan memberitahunya jika mereka keluar dari sini. Tetapi tiba-tiba Whistler menodongkan senjata kepada Scofield dan menyuruh ia untuk menyerahkan pistolnya kepadanya. Jika tidak, maka ia akan menembak Scofield. Lalu ia menyerahkan pistolnya dan mereka pun pergi. Ketika mereka pergi, Whistler menaruh koran di dalam kolam dan tak lama ada orang yang mengambil koran tersebut yang ternyata berisi sebuah kartu. Scene beralih di mana agen Susan bertemu dengan petinggi company. Petinggi tersebut berkata bahwa ia tak mendapatkan apapun di kartu tersebut. Ternyata kartu yang Whistler simpan di kolam adalah hasil duplikat dan kartu aslinya dibawa oleh Whistler. Agen Susan tahu betapa pentingnya kartu itu kembali padanya. Dan sebagai konsekuensi dari kegagalan misi tersebut, agen Susan dibunuh. Scene berpindah kembali ke Panama, di mana Scofield yang berada di LA, Amerika Serikat menelepon bureau.
Lalu Burrow menceritakan bahwa 3 hari yang lalu penjara Sona mengalami kebakaran dan seluruh napi pun kabur. Tetapi Scofield menjawabnya dengan berkata bahwa ia bertemu dengan Whistler dan agen Susan. Dan ia berkata bahwa Sarah masih hidup. Lalu ia bertanya kepada Burrow tentang apa yang ia lihat di sebuah kardus waktu itu. Dan Burrow meyakinkan bahwa Sarah sudah mati. Tetapi ia tidak bisa meyakinkan tentang kepala yang berada di dalam kardus tersebut. Lalu Scofield menutup teleponnya. Masih di Panama, di mana terlihat sebuah truk yang mengangkut seluruh napi di penjara Sona yang berhasil kabur, terlihat mereka menurunkan 2 orang di sana, yaitu Bellick dan Sucre. Mereka menunggu ibu Bellick untuk menjemputnya. Lalu tak lama ibunya datang di belakang mereka. Scene berganti kepada Scofield yang mengingat suatu situs untuk berkomunikasi. Setelah ia mengingatnya, lalu ia membuka situs tersebut dan membaca topik yang berjudul "Aku mempunyai info tentang Sarah", dan ia membukanya. Di sana berisi sebuah informasi, di belakang kincir Ria dermaga Santa Monica. Lalu scene beralih kepada Scofield yang menuju tempat tersebut. Ketika ia sudah sampai, ternyata orang yang mengirim informasi tersebut adalah Mahon. Lalu Scofield mempertanyakan keberadaannya Sarah, tetapi Mahon menjawab bahwa ia dan Whistler bekerja untuk melawan company. Seakan tak peduli, Scofield terus mempertanyakan keberadaan Sarah padanya dan menyuruh Mahon untuk menelepon agen Susan. Lalu Mahon memberitahu Scofield bahwa agen Susan sudah mati dan meminta Scofield untuk mengikutinya. Lalu ia mulai menceritakan tentang apa yang Scofield lihat sewaktu berada di konferensi. Ia berbincang bahwa kartu yang Whistler ambil adalah kartu penting milik company. Di dalamnya berisi daftar semua agen dan operasi mereka dan mereka menamakannya Sheila. Dan Whistler mendapatkannya. Mahon melanjutkan perkataannya dengan berkata bahwa Whistler bisa memberitahu di mana keberadaannya Sarah. Tetapi ia meminta imbalan. Imbalan tersebut berupa Scofield mau untuk berbicara dengan Whistler. Lalu scene mempertemukan mereka bertiga. Whistler menceritakan lebih lanjut mengenai apa yang Mahon ceritakan padanya. Ia bercerita bahwa ada satu langkah akhir agar datanya bisa dibaca, yaitu dengan menerobos gedung milik company, dan Whistler membutuhkan bantuannya. Scofield tak memperdulikan perkataannya Whistler dan bertanya mengenai di mana Sarah. Dan Whistler menjawab bahwa seminggu yang lalu Sarah memesan tiket bis dengan tujuan Chicago. Lalu Scofield berkata bahwa urusan ia selesai. Tetapi Mahon menahannya dengan berkata bahwa mereka memiliki satu kesempatan lagi untuk memberikan Sheila kepada mereka yang ingin hancurkan company. Tetapi dengan sangat tidak diduga, muncul tembakan dan mengenai Whistler. Lalu Whistler pun mati seketika. Melihat Whistler mati ditembak, Scofield dan Mahon bergegas kabur dari tempat tersebut. Lalu agen dari company menghampiri jasad dan mengambil kembali kartu asli yang ia ambil sewaktu menghadiri konferensi. Scene beralih ke Panama City, terlihat T-Bag dan salah satu pengikutnya yang sudah kabur dari penjara akan pergi dari kota tersebut. Scene berganti kembali pada mobil milik petinggi company, dan terlihat agen yang sudah berhasil membawa kembali kartu dari Whistler, memberikan kartu tersebut pada petinggi company. Lalu ia memintanya untuk segera membunuh orang-orang terdekat Whistler, yaitu Scofield, Mahon, dan Burrow. Kembali ke LA, terlihat Mahon yang sedang menelpon istrinya untuk sekedar melepas rindu karena ia sudah 2 tahun meninggalkan istrinya tersebut, dan ia berjanji bahwa ia akan kembali padanya. Lalu scene kembali ke Panama City, di mana terlihat Burrow, Sofia, dan LJ sedang berbelanja. Tetapi Burrow menyadari bahwa mereka sedang diikuti oleh salah satu agen company, dan segera mereka pergi dari tempat tersebut. Ketika mereka pergi, Burrow berpapasan dengan agen tersebut, dan Burrow pun membunuhnya. Lalu tak lama polisi datang dan Burrow menyuruh Sofia serta LJ untuk pergi, dan Burrow pun ditangkap polisi. Lalu terlihat Scofield yang berusaha menelpon seseorang, yaitu Bruce Bennett, untuk bertanya tentang Sarah, dan temannya menyuruh ia untuk menemuinya di Hotel Drake 30 menit lagi. Tetapi tanpa diduga polisi datang dan menangkap Scofield. Scene berganti ke kantor polisi tempat di mana Scofield ditahan. Ia ditanyai mengenai Sheila dan ia diminta untuk membantu pemerintah menghancurkan company dengan cara mencuri kembali Sheila dari tangan company. Sebagai imbalannya, Scofield akan bebas dari tuntunan penjara yang ia dapat sebanyak 15 tahun. Lalu petugas menceritakan tentang Burrow yang membunuh salah satu agen company di Panama dan ia akan ditahan.
Tetapi mereka berdiskusi dengan kepolisian Panama untuk menahan Burrow di Amerika Serikat, dan Scofield berkata ia butuh berbicara dengan kakaknya. Lalu scene berganti kepada Mahon yang menghampiri rumahnya dan ia sangat terkaget ketika mengetahui ada garis polisi tanda bahwa di sana telah terjadi pembunuhan. Lanjut, scene menunjukkan Sucre yang menemui Mary Cruz di rumah sakit yang baru saja melahirkan anaknya. Tetapi ia menyadari bahwa ia sedang dijebak. Lalu ia kabur dari rumah sakit ke mobil yang ia tumpangi bersama Bellick. Tetapi naas mereka tak berhasil kabur dan mereka kembali ditangkap polisi. Scene kembali beralih ke kantor polisi. Terlihat di sana Burrow sudah bertemu dengan Scofield. Lalu sang petugas kembali menjelaskan mengenai rencana penghancuran company. Burrow berkata bahwa ini pekerjaan yang berat jika dilakukan oleh 2 orang. Lalu petugas mengatakan mereka akan memberikan bantuan dan ia menjelaskan bahwa 3 teman Burrow yaitu Sucre, Bellick, dan Mahon ditahan oleh kepolisian dan mereka akan melepaskannya untuk mengikut sertakan 3 orang tersebut dalam rencana ini. Lalu tiba-tiba petugas berkata bahwa ada orang yang membayarkan uang jaminan sangat besar untuk mereka berdua dan mereka berdua pun dipersilahkan untuk pergi menemuinya. Ketika mereka menemui di suatu ruangan, ternyata orang tersebut adalah Bruce Bennett. Lalu ia membawa mereka berdua pergi ke suatu gedung dan ternyata orang itu mempertemukan Scofield dan Sarah. Scofield seakan tak percaya bahwa Sarah benar-benar masih hidup. Ia memeluk erat Sarah, begitupun sebaliknya. Scene masih menunjukkan keberadaan Scofield dan Sarah. Scofield lalu berkata bahwa ia membawa sesuatu untuknya. Ternyata ia membawa mawar yang LJ berikan padanya. Ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang menembak kamar mereka. Sontak mereka panik dan mereka kabur dari sana. Dan Burrow yang mendengar suara tersebut segera menghampiri mereka berdua. Dan Scofield menelpon petugas kepolisian dan ia berkata bahwa ia sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk menghancurkan company. Lalu scene menampilkan kembali sebuah reuni yang sangat unik, di mana seluruh para alumni Fox River berada di satu tempat yang sama. Mereka berkumpul kembali. Lalu Bellick bertanya tentang buku burung milik Whistler mempunyai rincian tentang apa yang akan mereka curi. Dan scene menunjukkan buku burung tersebut dipegang oleh T-Bag yang ternyata dirampok dan diterlantarkan di gurun Meksiko oleh orang-orang yang akan mengantarkan mereka pergi. Dan scene kembali beralih ke situasi di mana mereka berkumpul di kantor polisi. Tetapi tiba-tiba Scofield dan Burrow dipanggil oleh petugas. Di sana petugas menjelaskan tentang kebutuhan yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah tanda pengenal palsu. Tetapi Scofield berkata bahwa ada salah satu tanda yang tak bisa dipalsukan. Dan ia memperlihatkan tatonya. Lalu sang petugas bertanya, seberapa kuat kau menahan rasa sakit? Dan scene menampilkan Scofield yang sedang menghapus tato-tatonya. Hari telah pagi, mereka sudah bersiap untuk melaksanakan rencana ini. Mereka akan pergi menggunakan salah satu pesawat. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka diwajibkan untuk memakai GPS yang akan dipasangkan pada kaki mereka. Tujuannya adalah agar pemerintah bisa memonitori pergerakan mereka, guna meminimalisir kegagalan dan kecurangan yang akan membuat rencana tersebut gagal. Lalu mereka pergi menggunakan pesawat dan diantarkan pada sebuah gedung tempat di mana mereka akan merencanakan seluruh rencananya. Bersambung. Gimana nih, makin seru nggak episode kali ini? Mimin jamin episode selanjutnya akan lebih seru lagi. Like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sekian dulu episode kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Pintu teater 1 telah ditutup dan salam untuk keluarga di rumah.